Kasus pemerkosaan yang dilaporkan oleh warga Solo, Jawa Tengah ke Komisi 3 DPR RI karena mandek sejak 2017 di kepolisian beberapa waktu lalu diduga rekayasa. Hal ini diungkapkan oleh mantan istri pelapor berinisial AW yang merupakan warga Grogol, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam keterangannya pada Jumat 27 Desember, AW yang didampingi oleh kuasa hukumnya menyatakan bahwa dirinya terpaksa membuat laporan palsu karena dalam tekanan. AW yang kala itu masih berstatus istri pelapor berinisial Y disekap selama 3 hari oleh suaminya karena dituduh selingkuh dengan D. Selain AW, rupanya D juga turut disekap oleh Y di lokasi berbeda namun berhasil menyelamatkan diri. Wanita tersebut mengatakan dirinya berpura-pura mengaku diperkosa untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari penyekapan tersebut. AW diminta membuat laporan ke polisi atas dugaan pemerkosaan serta tindak pelecehan seksual yang menimpa sang anak KZ dengan pelaku D. Hal ini dilakukan agar D bisa ditangkap oleh kepolisian. Menurut AW, jika dirinya tak menuruti permintaan mantan suaminya, maka ia akan mendapat kekerasan. AW mengungkapkan kala membuat laporan, dirinya mencari celah untuk menjelaskan kejadian sebenarnya kepada kepolisian saat Y keluar sejenak. Setelah dilakukan penelusuran oleh kepolisian termasuk pemeriksaan bukti, terungkaplah bahwa tak ada kejadian pelecehan. Sebulan setelah laporan dilayangkan, AW memilih untuk mencabutnya. Kemudian setahun berselang, tepatnya tahun 2018, AW melayangkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Solo dan dikabulkan. Adapun pengakuan AW senada dengan yang disampaikan oleh Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi. Menurut Iwan, pihaknya sudah melakukan serangkaian langkah investigasi seperti memeriksa pelapor, terduga pelapor hingga saksi dan ahli. Dari keterangan 4 saksi, seluruhnya mengaku tak melihat langsung dan hanya mendengar cerita dari mantan suami AW yakni Y. Selain itu, AW juga mencabut laporannya pada November 2017 dengan alasan paksaan. Mantan suami saya terhadap si D, dan dia mengira karena saya pernah memberi pengakuan kalau saya memang diperkosa, dia mengira saya yang berbohong karena saya berbalik tidak memberikan pengakuan kalau padahal saya memberi pengakuan diperkosa hanya untuk keselamatan diri saya. Posisi saat itu saya disekap 3 hari dan mungkin kemungkinan saya tidak tahu saya bisa hidup atau enggak di dalam situ kalau saya tidak dibantu oleh pihak dari Polres seperti itu. Setelah itu saya langsung diamankan dari pihak Polres sesuai prosedur dengan bantuan dari Balai Kota. Saya ke PT PAS, saya diamankan di sana. Hingga saat ini suami masih merasa kalau pihak Polres dan saya bersekongkol menutupi kasus perkosaan ini. Seperti itu. Itu disekapnya di mana itu, Pak? Disekapnya di rumah suami, mantan suami saya. Tidak ada unsur paksaan. Saya sendiri mau mencabut laporan ini karena sudah selesai. Di tahun 2017 sudah selesai, sudah tidak ada masalah lagi. Saat itu apa yang mendorong Mbak memiliki keberanian akhirnya ya? Terus akhirnya mengungkapkan apa yang sebenarnya? Dari awal saya dari awal pertama pura-pura mengaku di depan si Y ini kalau saya benar untuk menyelamatkan diri saya daripada saya mati sia-sia kan di dalam rumah itu. Posisi saya disekap 3 hari. Nah setelah itu di pihak kepolisian saya cari celah sedikit pun untuk menjelaskan sebenarnya. Posisi dia baru keluar sebentar saya langsung menjelaskan. Jadi pihak kepolisian waktu itu tidak menghakimi langsung si Y, juga tidak membela saya. Pihak kepolisian terus sama-sama mencari kebenaran yang terjadi saat itu dan akhirnya terbukti semua dicek semua dari bukti-bukti dari si Y yang kasih, terus dari saya cuma dicek ternyata memang nggak ada kejadian apa-apa. Jadi itu semua kasus rekayasa. Tidak ada unsur paksaan. Saya sendiri mau mencabut laporan ini karena sudah selesai. Di tahun 2017 sudah selesai. Mantan istri pelapor kasus pemerkosaan di Solo yang mengaku tak ditangani kepolisian sejak 2017 silam akhirnya muncul ke publik. Wanita berinisial AW tersebut menyatakan bahwa kasus pemerkosaan tersebut hanyalah rekayasa semata yang dilakukan oleh mantan suaminya. Ditemui di rumahnya di kawasan Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat 27 Desember, AW mengatakan dirinya
pada 2017 lalu terpaksa menuruti permintaan mantan suaminya untuk melaporkan seorang pria berinisial D dengan tuduhan pemerkosaan dan pelecehan seksual. Kini AW pun ingin mengadukan hal tersebut ke Komisi 3 DPR RI sebagaimana yang dilakukan oleh mantan suaminya beberapa waktu lalu. Kuasa hukum AW, Muhammad Arnas, mengatakan pihaknya berupaya membentuk tim agar bisa mengakomodasi pertemuan AW dengan Komisi 3 DPR RI. Hal ini dilakukan agar AW bisa menyampaikan peristiwa sebenarnya. Selain mengadukan peristiwa ini, AW juga ingin Komisi 3 bisa memediasi dirinya dengan mantan suaminya untuk meminta hak asuh anak. Dikatakan oleh Arda sejak cerai pada 2018 silam, AW tak bisa bertemu dengan sang putra. Harapan saya pertama karena kasus ini sudah terangkat ya, sudah di mana-mana untuk semoga bisa sampai ke Komisi 3 DPR, klarifikasi saya, pesan saya bisa tersampaikan ke sana, untuk ya menyelesaikan semua kegaduhan ini supaya semua bisa tahu masalah sebenarnya seperti apa. Dan untuk itu saya juga sudah lama Pak saya tidak ketemu anak saya, sudah 7 tahun saya nggak ketemu anak saya selalu tertutup akses untuk ke sana. Saya minta tolong untuk dipertemukan sama anak saya. Anak saya sudah terlalu lama diintimidasi. Saya cuma sebentar diintimidasi untuk memberikan kesaksian palsu sebagai korban perkosaan. Anak saya selama 7 tahun dia merasakan diintimidasi, diperalat oleh bapaknya. Dia harus mengaku sebagai anak korban sodomi. Artinya ingin hak asuh anak itu kembali lagi ke jenengan. Iya, kalau seumpama ada yang mendengar keluhan saya, alangkah baiknya saya kalau bisa kembali bisa merawat anak saya, bisa kembali bersekolah sampai dia putus sekolah 6 bulan hanya karena untuk mengikuti kasus rekayasa ayahnya. Terakhir komunikasi kapan Mbak? Terakhir komunikasi 2018 Pak. Mbak sekarang Iya, belum lagi. iya. Jadi di 2018 itu terjadi perceraian. Setelah itu si Kenji ini dibawa oleh bapaknya dan sudah tidak pernah ditemukan kembali kepada ibunya. Nah, untuk tindak lanjutnya saya sebagai kuasa hukum akan mengajukan permohonan ke Komisi 3 supaya Pak Rimpi ini bisa menyampaikan keluh kesahnya atau apa yang sebenarnya terjadi. Satu itu, yang kedua juga kita akan meminta untuk dipertemukan sebenarnya apa yang terjadi. Jadi biar benar-benar nyata sebenarnya yang terjadi itu apa. Apakah benar beliau itu disekap terus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.